Halo, saya Marlo Budiman, Chief Executive Officer dan Presiden Direktur LinkNet. Hasil pencapaian financial untuk kuartal pertama tahun 2021 tercatat sangat memuaskan dan merupakan kelanjutan kesuksesan kami pada kuartal 4 tahun 2020. LinkNet membukukan pendapatan sebesar 1,07 triliun rupiah pada kuartal 1 tahun 2021, meningkat 11,4% dibandingkan tahun lalu. Perseroan membukukan EBITDA sebesar 624 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun 2021, meningkat 21,1% year on year. Margin EBITDA meningkat ke 58,4% pada kuartal pertama tahun 2021 atau meningkat sebanyak 470 basis point dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. LinkNet mencatat laba bersih sebesar 249 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun 2021, meningkat 26% year on year. Margin laba bersih tercatat sebesar 23,3% pada kuartal pertama tahun 2021, meningkat 270 basis point dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Pencapaian financial yang sangat kuat ini merupakan hasil dari investasi berkelanjutan yang kami lakukan pada bisnis kami dan juga peningkatan permintaan akan layanan broadband. Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan perilaku konsumen dan sebagian besar perubahan perilaku ini termasuk peningkatan permintaan akan layanan internet dan layanan terkait akan terus ada di dalam kehidupan masyarakat. Proyek migrasi kami terus menunjukkan hasil yang memuaskan dan hingga akhir bulan Mei kami telah menyelesaikan kurang lebih 1/3 bagian dari keseluruhan proyek kami. Setiap bulannya, dari bulan Januari hingga April 2021, kami melihat tim kami berhasil memigrasikan tiang listrik dengan jumlah yang lebih banyak dari bulan sebelumnya. Bahkan di bulan Mei, walaupun dalam masa liburan Lebaran, kami berhasil memindahkan lebih dari 9.000 tiang. Proyek ini berjalan sesuai rencana untuk selesai pada pertengahan tahun 2022. Melalui efisiensi operasional yang ditunjukkan oleh tim kami, proyek ini telah menggunakan biaya yang lebih rendah dari rencana anggaran awal kami yang sebesar 3 triliun rupiah. Kami menurunkan anggaran CAPEX untuk proyek migrasi ini menjadi 2,5 triliun rupiah. Penurunan sebesar 500 miliar rupiah dari anggaran awal kami. Tim proyek migrasi terus menunjukkan efisiensi operasional dan kami akan terus memberitahukan Anda tentang pencapaian kami. Dalam sejarah perusahaan, proyek migrasi hanya akan berjalan dalam waktu yang singkat dan akan segera selesai. Setelah selesai, kami akan mendedikasikan kapasitas operasional kami saat ini untuk memperluas jaringan kami dengan tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebagai tim manajemen, fokus utama kami adalah untuk meningkatkan pencapaian pendapatan jangka panjang. Kami akan mencapai ini melalui perluasan jaringan dan peningkatan jumlah pelanggan kami. Kami juga akan terus mengajak pelanggan kami untuk menikmati rangkaian produk dan layanan yang lebih luas yang dapat mereka tingkatkan secara berkala sepanjang siklus pelanggan mereka. Kepada tim manajemen dan staf mereka atas kinerja yang ditunjukkan pada kuartal pertama tahun 2021. Kami telah memulai tahun 2021 dengan hasil pencapaian yang kuat dan saya menantikan kesempatan lainnya untuk memberitahukan kelanjutan dari kesuksesan kami selama tahun ini. Semoga Anda semua sehat selalu. Terima kasih. Halo, saya Edward Sanusi, Chief Technology Officer dan Head of Product LinkNet. Jaringan LinkNet terus menunjukkan tingkat resiliensi yang tinggi dan kami terus menyediakan koneksi internet berkualitas tinggi bahkan di dalam kondisi di mana kebutuhan internet semakin meningkat, terutama pada masa libur Lebaran. Dalam masa pembatasan kegiatan oleh pemerintah, banyak keluarga mengkonsumsi data dalam jumlah yang besar untuk mengadakan pertemuan secara virtual. Kami telah mempersiapkan diri dan jaringan kami memiliki kapasitas yang memungkinkan kami untuk merespon peningkatan konsumsi data untuk seluruh pelanggan kami. Dengan makin banyak waktu yang dihabiskan oleh keluarga Indonesia di rumah, menjadi amat penting bagi kami untuk terus berinovasi dalam jajaran produk untuk pelanggan kami. Pada kuartal pertama tahun 2021, kami meluncurkan sebuah produk bernama First Plus yang menggabungkan seluruh layanan partner OTT kami. Dengan First Plus, pelanggan kami dapat menikmati layanan Catch Play, View, GoPlay, dan HBO Go dalam satu paket layanan. Dengan layanan ini dan ditambah dengan jajaran channel kami,
pelanggan kami akan dapat menikmati berbagai konten secara luas, baik dari Indonesia, Barat, dan Asia. Kami juga memperkenalkan sebuah produk bernama First Google Cloud. Produk ini adalah layanan value edit yang kami sediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam menyimpan berbagai aset digital, seperti foto dan video keluarga. Kami terus akan bereksplorasi untuk menambah layanan value edit services, termasuk layanan cloud ini sebagai tambahan layanan konten untuk memastikan kami memiliki penawaran produk terlengkap di Indonesia. Sebagaimana bisnis kami terus berkembang, sangatlah penting untuk mencapai efisiensi operasional, sehingga kami dapat mendukung pertumbuhan pendapatan. Dalam perjalanan transformasi digital ini, kami mengimplementasikan solusi SAP pada back office kami untuk mendorong efisiensi dalam aspek keuangan dan operasional. Dan saat yang sama, juga menyediakan fleksibilitas dan agilitas untuk menciptakan produk dan layanan baru. Bisnis enterprise kami terus meningkatkan kontribusinya terhadap total pendapatan perusahaan. Untuk mendukung pertumbuhan segmen bisnis ini, serta untuk meningkatkan efisiensi dalam proses operasionalnya, kami meluncurkan solusi Salesforce untuk tim enterprise sales kami. Kami akan terus berinvestasi dalam transformasi digital untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Saya sangat mengapresiasi kinerja tim teknologi kami yang terus menjamin dan menjaga kestabilan koneksi internet kepada para pelanggan kami selama masa pandemi ini. Tim produk kami juga terus berinovasi untuk merespon kebutuhan pelanggan kami dalam menikmati layanan hiburan kelas dunia. Saya sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua tim untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada situasi saat ini, serta kontribusi mereka untuk meningkatkan value bagi para pemegang saham. Semoga Anda semua, pelanggan dan para investor, selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Halo, saya Santiwati Basuki, Chief Marketing Officer LinkNet. Kami terus berinvestasi dalam meningkatkan kapabilitas pelayanan mandiri secara digital demi kemudahan bagi pelanggan dan juga bermanfaat untuk efisiensi biaya operasional kami. Saat ini, kami menyediakan opsi bagi pelanggan untuk dapat melakukan upgrade paket layanan atau tambah layanan value edit melalui aplikasi pelayanan digital kami. Pelanggan akan semakin nyaman berinteraksi dengan kami melalui aplikasi digital self-care dan juga melakukan pembayaran menggunakan e-wallet yang tersedia di platform kami. Dan tentunya kami akan terus melakukan pengembangan kanal digital sales kami ke depannya. Dari sisi advertisement digital, kami terus mengoptimalkan cara kami dalam melakukan profiling dan targeting guna peningkatan konversi menjadi pelanggan baru. Kami telah melakukan berbagai program promosi dengan beberapa platform e-commerce di Indonesia, termasuk Tokopedia dan Shopee. Dan kami akan terus melanjutkan kerjasama promosi ini kepada platform e-commerce lainnya di kuartal kedua nanti. Pada tahun 2021 dan kedepannya, kami akan terus berinvestasi pada pengembangan kapabilitas digital kami, sehingga akan semakin banyak pelanggan menggunakan platform aplikasi mandiri untuk peningkatan paket layanan mereka, daripada melalui kontak langsung dengan Salesforce kami. Semakin banyak pelanggan baru yang diakuisisi dan pelanggan yang melakukan peningkatan layanan melalui saluran digital, maka akan semakin efisien juga biaya yang dikeluarkan, khususnya biaya akuisisi pelanggan baru. Kami juga terus aktif dengan kegiatan marketing offline untuk terus menumbuhkan total pelanggan kami. Kami telah menyelenggarakan 1.100 kegiatan promosi di kota-kota dalam jaringan kami pada kuartal pertama tahun 2021. Kegiatan ini sangatlah produktif untuk meningkatkan brand awareness, mendapatkan calon pelanggan yang berkualitas tentunya, dan yang terpenting meningkatkan jumlah pelanggan baru. Kami menjalankan kampanye marketing untuk menekankan pesan kepada pelanggan existing maupun calon pelanggan bahwa LinkNet menawarkan kuota internet yang sepenuhnya tanpa batas, truly unlimited kuota. Hal ini dimungkinkan karena manajemen pengaturan jaringan dan ketersediaan kapasitas yang kami terapkan hingga saat ini. Hal ini pula lah yang membedakan kami dari beberapa kompetitor di dalam industri yang karena keterbatasan jaringan infrastrukturnya tidak dapat menawarkan layanan yang sama terhadap pelanggan mereka. Melalui kegiatan bersama tim sales dan marketing, kami berhasil menambahkan 20.000 pelanggan baru untuk menikmati layanan kami pada kuartal pertama tahun 2021, sehingga menjadikan total keseluruhan pelanggan kami menjadi 859.000 pelanggan. Sangatlah penting bagi kami untuk terus mendukung komunitas Indonesia selama masa pandemi ini. Dalam situasi yang sulit ini, kami terus mendukung baik tenaga kerja medis, guru, dan para murid yang melakukan kegiatan daring dari rumah dengan menyediakan layanan internet gratis.
Pada tahun 2021, kami memberikan layanan internet hingga 3 bulan kepada pelanggan kami yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di sekolah untuk membantu mereka dalam kegiatan belajar mengajar dari rumah. Kami juga memasang Wi-Fi gratis di area publik di sekitar masyarakat, termasuk lapangan olahraga dan ruang terbuka umum, di mana komunitas sekitar dapat mengakses internet untuk memfasilitasi kegiatan belajar daring selama masa pandemi. Kami berjuang bersama-sama dalam situasi pandemi saat ini, dan dukungan untuk masyarakat Indonesia akan terus kami salurkan melalui program-program kami ke depannya. Tim sales dan marketing LinkNet telah mengembangkan kemampuan mereka di kuartal-kuartal sebelumnya untuk memastikan tahun 2021 dimulai dengan langkah yang kuat. Saya sangat bangga terhadap semua pencapaian kami di kuartal pertama dalam membantu pelanggan kami tentunya melewati tantangan yang ada hingga saat ini, dan juga terus meningkatkan shareholder value melalui hasil operasional yang kuat. Saya berterima kasih kepada para pelanggan setia dan para pemegang saham kami. Semoga Anda semua senantiasa diberi kesehatan dan sampai jumpa. Halo semua, saya Agung Wiguna, Direktur Enterprise Sales LinkNet. Enterprise Business LinkNet telah melalui transformasi selama 3 tahun terakhir. Revenue enterprise di pra-pandemic menunjukkan peningkatan, baik secara nilai maupun sebagai persentase dari total revenue perusahaan. Kami yakin tren yang sama akan terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana enterprise bisnis yang senantiasa menguat. Kami memiliki sejumlah proyek besar di pipeline kami, yang saya harap akan memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan revenue enterprise di tahun 2021. Kami telah dan akan terus memfokuskan target bisnis pada industri atau bidang yang kurang atau secara minimum terdampak oleh pandemi. Termasuk diantaranya memperluas relasi bisnis di sektor finansial dan pemerintahan. Kami juga senantiasa mempererat relasi dengan pelanggan-pelanggan utama kami dengan menawarkan produk-produk yang memberikan solusi jangka panjang sekaligus memenuhi kebutuhan bisnis di masa pandemi ini. Kami terus mengembangkan penetrasi pasar di kawasan perindustrian dan perkantoran dengan menggunakan strategi pra-instalasi jaringan atau kami sebut dengan pre-wiring. Pre-wiring merupakan fiberisasi gedung atau kawasan guna mempercepat akuisisi pasar dengan aktivasi layanan yang cepat. Sehingga metode ini tentunya adalah investasi yang sangat bermanfaat. Secara strategik, kami akan melanjutkan menggunakan strategi pre-wiring ini dalam mendukung akuisisi pelanggan atau kawasan baru. Sebagai salah satu strategi dalam menyediakan layanan berjangkauan luas, kami telah meningkatkan penetrasi pasar khususnya konektivitas melalui satelit atau biasa disebut VISAT. Produk ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan akses ke area terpencil seperti perusahaan perminyakan, pertambangan, sampai perkebunan. Kami akan terus melakukan penetrasi pasar VISAT dengan solusi yang lengkap ke seluruh pelanggan di Indonesia. Kami telah melihat dan merasakan bahwa tren akan kebutuhan solusi B2B telah pulih atau kembali meningkat. Saat ini kami tengah menyelesaikan proyek-proyek berskala besar yang akan memberikan pertumbuhan yang sangat baik dan signifikan terhadap revenue enterprise. Saya optimis akan masa depan enterprise business. Tidak hanya di tahun 2021, namun juga pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun setelahnya. Saya sangat bangga akan kinerja tim saya yang berdedikasi tinggi dan senantiasa mendukung pelanggan-pelanggan kami di masa yang sulit ini. Kami akan terus berjuang bersama pelanggan, melewati era pandemi ini. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Halo, saya Johannes, Chief Financial Officer PT LinkNet Tbk. LinkNet membukukan hasil pencapaian finansial dan operasional yang kuat pada kuartal pertama tahun 2021. Kami berhasil menambahkan 49.000 home pass ke dalam jaringan kami yang menjadikan total home pass kami lebih dari 2,7 juta home pass. Kami menambahkan 20.000 pelanggan baru, sehingga total pelanggan residensial kami mencapai 859.000 pelanggan. Pendapatan rata-rata per pelanggan atau ARPU stabil pada Rp358.000 per pelanggan, dan kami terus menjadi pemimpin dengan ARPU tertinggi dalam pasar. Pendapatan pada kuartal pertama meningkat 11,4% year on year, namun beban pokok pendapatan meningkat hanya 2% di periode yang sama. Beban operasional tercatat stabil dan turun sebesar 1,4% year on year.
Pertumbuhan pendapatan yang didorong oleh peningkatan jumlah pelanggan dan tingkat ARPU yang kuat menjadikan pertumbuhan EBITDA year on year kami tercatat sebesar 21,1% menjadi 624 miliar rupiah dan laba usaha meningkat 26% menjadi 249 miliar rupiah. Kami bangga melaporkan perubahan anggaran untuk capex proyek migrasi kami yang menurun dari 3 triliun rupiah menjadi 2,5 triliun rupiah. Hal ini menimbulkan efek yang positif terhadap arus kas kami dan menunjukkan bahwa proyek kami berjalan dengan efisien dan juga menurunkan beban depresiasi di masa depan. Penurunan capex sebesar 500 miliar rupiah akan mengurangi beban depresiasi di masa depan kira-kira sebesar 33 miliar rupiah per tahun sepanjang 15 tahun sesuai dengan umur aset. Beban sewa tiang untuk kuartal pertama tahun 2021 tercatat sebesar 39 miliar rupiah, di mana sebagian besar adalah biaya yang kami keluarkan untuk penggunaan tiang listrik PLN. Pada akhir kuartal kedua tahun 2022, kami berharap proyek migrasi akan selesai dan setelahnya kami tidak perlu mengeluarkan lagi biaya sewa tiang per kuartalnya. Setelah proyek migrasi ini selesai, kami akan berada di posisi untuk membayar kewajiban kami, sehingga dapat menurunkan beban bunga. Pada semester kedua tahun 2022 dan seterusnya, kami memperkirakan biaya pokok yang lebih rendah dan peningkatan pendapatan di saat kami memulai perluasan jaringan dan akuisisi pelanggan dengan agresif. Masa depan bisnis kami tetap cerah. Sementara kami berfokus pada proyek migrasi, kami terus merencanakan masa depan kami untuk tetap meningkatkan nilai memegang saham melalui pertumbuhan jaringan dan jumlah pelanggan serta manajemen biaya yang efektif. Proyek migrasi berjalan sesuai jadwal, berada di bawah anggaran, dan memiliki fasilitas pendanaan yang cukup. Proyek ini akan segera selesai, dan kami sedang mempersiapkan diri untuk memulai fase pertumbuhan perusahaan yang baru. Saya senang masa depan kami, dan saya menantikan kesempatan lainnya untuk melaporkan kesuksesan kami. Semoga Anda semua sehat selalu. Terima kasih.